Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di webinar saya kali ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nyempetin hadir pada kali ini. Jadi di webinar kali ini kita akan membahas sebenarnya apa sih itu pemrograman JavaScript. Ya, langsung aja kita masuk ke materinya. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan dinamis. Selain itu, JavaScript sekarang juga udah bisa buat mengembangkan aplikasi web, game, dan juga aplikasi desktop. Jadi sejarahnya bahasa pemrograman JavaScript ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1945 oleh Brandon Eich, yaitu penemunya namanya Brandon Eich ya. Untuk tempatnya itu di Netscape Communication Corporation. Jadi dulu ini JavaScript namanya bukan JavaScript, melainkan LiveScript, yang kemudian diubah sekarang menjadi JavaScript. Seperti itu. Selanjutnya, kegunaan dari bahasa pemrograman ini antara lain yang paling utama ya, itu membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Maksudnya apa sih interaktif dan dinamis? Jadi contohnya kayak misalkan kita mau buat website dan ada animasi-animasinya dan juga ada data-data yang bisa ditampilkan. Nah, itu bisa disebut website-nya dinamis, dan itu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, JavaScript sekarang tidak hanya buat website jadi interaktif doang. Sekarang juga JavaScript bisa membuat aplikasi-aplikasi yang berbasis web seperti e-commerce, aplikasi perbankan, dan aplikasi berita. Dan contoh aplikasinya seperti Tokopedia, itu dia menggunakan JavaScript juga. Terus Facebook website itu menggunakan JavaScript juga. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kegunaannya sekarang JavaScript ini bisa membangun aplikasi mobile juga ya, menggunakan framework atau kerangka kerja React Native. Contoh aplikasinya itu seperti Facebook Mobile, dia itu menggunakan React Native ya, yang pada dasarnya itu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Dan juga ada Instagram pun dibuat menggunakan JavaScript seperti itu. Sampai sini sih udah kelihatan kan bagaimana overpowernya bahasa pemrograman JavaScript ini. Dan sekarang bahkan JavaScript bisa membuat game, aplikasi game seperti itu. Contohnya ada Slither.io dan 2048. Mungkin teman-teman juga udah pada pernah mainin gamenya gitu. Oke, lanjut. Contoh penggunaan JavaScript pada aplikasi berbasis website, contohnya seperti ini. Jadi JavaScript itu digunakan untuk membuat berbagai macam interaksi pada website, seperti menampilkan pop-up, mengubah tampilan halaman, dan validasi form, yang seperti udah saya singgung sebelumnya. Selanjutnya, contoh pemrograman JavaScript pada website populer yang seperti kita tahu yang e-commerce itu kan biasanya ada tombol add to cart. Itu ketika ditekan maka akan muncul notifikasi barang telah berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, itu untuk sampai ke proses seperti itu menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian JavaScript juga digunakan pada website sosial media untuk memperbarui feed atau tampilan saat pengguna melakukan scroll ke bawah pada halaman web. Ya, seperti yang udah teman-teman sering lakukan lah ya. Kayak kita pengen refresh feed, biasanya kan kita scroll ke bawah. Nah, itu prosesnya juga menggunakan bahasa pemrograman JavaScript seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang sangat populer di kalangan web developer karena kemampuannya untuk membuat website lebih interaktif dan dinamis. Lalu sejarah JavaScript dimulai pada tahun 1995
ketika Brandon Age mengembangkan bahasa pemrograman yang dikenal sebagai LiveScript di Netscape Communication Corporation. Kemudian JavaScript memungkinkan web developer untuk membuat efek visual, melakukan validasi input, dan menangani interaksi dengan pengguna. Selain digunakan untuk membuat website interaktif, JavaScript juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web, game, dan bahkan aplikasi web desktop. Contoh aplikasi desktop itu seperti Discord, itu juga dibuatnya menggunakan JavaScript. Jadi sebenarnya banyaklah aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat menggunakan bahasa pemrograman ini. Dan terakhir, dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan oleh para web developer di seluruh dunia. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan seperti itu presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah scam ada yang menggunakan JavaScript juga? Oke, kita ngomongin berarti cyber security ya, karena ini berkaitan dengan scam. Jadi scam itu pada dasarnya kan penipuan ya. Scam ini nggak terpaku pada suatu bahasa pemrograman, bisa juga menggunakan bahasa pemrograman lain untuk melakukan scam ini. Bahkan hanya dengan menggunakan email saja itu juga bisa disebut scam. Untuk membuat scam, pertanyaannya apa bisa menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk membuat scam? Jawabannya bisa. Contoh penerapannya yaitu kita tinggal buat aja website seperti website bodong gitu ya, yang website bohongan yang kemudian diarahkan ke pengguna-pengguna untuk daftar di situsnya, dan ketika pengguna daftar itu data-data yang diinput akan bisa dihack seperti itu. Jawabannya bisa ya. Pertanyaan kedua, apa JavaScript dan Java sama? Kalau dari nama sih emang mirip-mirip ya, tapi sebenarnya JavaScript dan Java ini berbeda. Perbedaannya, kalau JavaScript ini maksudnya bahasa pemrograman yang difokuskan untuk membangun aplikasi yang berbasis website. Sedangkan Java ini digunakan biasanya untuk pemrosesan data, dan bisa juga sih untuk membuat aplikasi-aplikasi, tapi dia biasanya lebih ke arah aplikasi-aplikasi desktop seperti itu. Dan juga Java ini perbedaannya dengan JavaScript itu Java basisnya adalah object oriented. Jadi dia menggunakan kelas-kelas seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya, JavaScript dengan Python lebih enak mana menurut kakak? Oke, sebenarnya masing-masing bahasa pemrograman memiliki kelebihannya masing-masing. JavaScript ini dia lebih ke aplikasi-aplikasi yang emang dia untuk website gitu, yang kita kalau aplikasi ini dibuka harus melalui browser gitu, contohnya menggunakan Chrome dan lain-lain. Kalau Python ini digunakan biasanya untuk melakukan pemrosesan data. Biasanya yang menggunakan bahasa pemrograman ini data-data scientist, data engineer dan lain-lain. Biasanya digunakan kalau Python ini untuk menggunakan membuat machine learning atau bisa dibilang artificial intelligence seperti itu. Sebenarnya Python ini bisa juga dibuat aplikasi website, tapi lebih seringnya digunakan untuk melakukan visualisasi data dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada JavaScript apa? JavaScript aja. Oh, maksudnya framework apa aja yang disediakan oleh JavaScript ya, yang bisa digunakan oleh bahasa pemrograman JavaScript. Jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu apa itu framework. Jadi framework itu biasanya seperti kerangka-kerangka kerja yang mana di dalamnya itu udah tersedia file-filenya, folder-foldernya, dan kita tinggal ubah-ubah seperti kemauan kita, sesuai kebutuhan kita. Jadi di JavaScript sendiri framework yang populer ada React.js yang
seperti kita tahu itu digunakan oleh Tokopedia, Facebook dan lain sebagainya, karena React sendiri ini dibangun oleh Meta atau perusahaan Facebook ya, seperti itu. Dan juga selanjutnya ada Angular, Vue, ya seperti itu, framework dari JavaScript. Oke. Oke, mungkin itu semoga menjawab. Belum makan siang belum? Udah. Tadi pagi maksudnya. Ya, gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup Pak, sangat jelas. Oke, Mas Fahri. Oh ya, untuk mungkin untuk materi kali ini cukup sekian, dan juga nantikan webinar saya selanjutnya karena akan masih ada webinar saya selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.